Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Darmika Susilawati, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 30. Saya Nikoma Windu Astuti dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 24. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan video materi yang berjudul Kesetimbangan Kimia dan Jenisnya. Berikut adalah video kami. Selamat menonton! Sebelum mempelajari tentang kesetimbangan kimia, lebih baik kita mempelajari tentang suatu reaksi, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Yang pertama adalah reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel merupakan suatu reaksi satu arah yang produknya tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Reaksi ini ditandai dengan tanda panah ke kanan. Contoh dari reaksi ini adalah reaksi pembakaran bensin dengan persamaan reaksi 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 ditambah 18H2O. Selanjutnya adalah reaksi reversibel. Reaksi ini merupakan reaksi yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia yang akan kita bahas. Nah, pernahkah kamu menggali lubang? Lalu temanmu menutupi lubang yang kamu gali? Nah, menyebalkan sekali bukan? Ternyata hal tersebut berkaitan dengan reaksi reversibel yang akan kita pelajari. Yuk simak selanjutnya. Reaksi reversibel merupakan suatu reaksi bolak-balik yang produknya dapat kembali menjadi reaktan. Reaksi ini ditandai dengan tanda panah bolak-balik. Contoh dari reaksi ini adalah reaksi pembentukan amonia dengan persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan harga delta H min 46,2 kJ per mol. Reaksi ini bersifat eksoterm atau melepas kalor, yaitu berlangsung dalam suhu rendah yang ditandai dengan harga delta H yang negatif. Lalu, bagaimana jika reaksi ini berlangsung dalam suhu yang tinggi? Terjadi reaksi ke arah sebaliknya, yaitu reaksi penguraian gas amonia menjadi gas nitrogen dan hidrogen yang disertai dengan penyerapan kalor yang menandakan reaksi ini bersifat endoterm. Dengan persamaan reaksinya, 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2 dengan harga delta H 46,2 kJ per mol. Teman-teman, reaksi reversibel, penguraian maupun pembentukan amonia ini dapat terjadi akibat adanya perubahan suhu. Bagaimana jika kita tetapkan 3 gas sekaligus, yaitu nitrogen, hidrogen, dan amonia dalam suatu kontainer yang terisolasi dengan suhu yang tetap, misalnya suhu 25 derajat Celcius. Ternyata terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi pembentukan amonia dan reaksi penguraian amonia. Nitrogen dan hidrogen akan bereaksi menjadi amonia, dan pada waktu yang sama, amonia akan terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen, namun dalam laju reaksi yang berbeda, di mana laju pembentukan amonia akan lebih cepat dengan laju penguraian amonia. Lalu, kapan reaksi ini akan berhenti? Ketika laju pembentukan amonia menurun dan laju penguraian amonia meningkat, maka akan membentuk suatu titik temu, di mana laju pembentukan amonia akan sama dengan laju penguraian amonia, sehingga seakan-akan reaksi ini terhenti. Meskipun secara molekuler reaksi akan tetap berjalan, hanya saja nilai laju pembentukan amonia akan terus sama dengan laju penguraian amonia. Nah, peristiwa ini disebut dengan kesetimbangan, atau yang lebih kita kenal dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri, yang menyebabkan suatu reaksi seakan-akan berhenti. Tetapi, secara molekuler, reaksi akan terus berjalan, dan konsentrasi dari reaktan dan produk memiliki perbandingan yang tetap. Terdapat 2 kesetimbangan kimia, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan homogen? Misalnya, kita mempunyai 3 gas, yaitu nitrogen, hidrogen, dan amonia, dengan persamaan reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Apakah ketiga gas tersebut akan terpisah pada keadaan setimbang? Jawabannya tidak, karena ketiga gas tersebut akan bercampur dengan baik sehingga sulit membedakan yang mana gas nitrogen, hidrogen, dan juga amonia.
Keadaan ini disebut dengan campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Keadaan ini disebut dengan kesetimbangan homogen, yaitu keadaan seimbang yang terjadi pada campuran homogen yang zat-zat yang terkandung di dalamnya memiliki fase yang sama. Jadi, reaksi tersebut yaitu reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 tergolong dalam kesetimbangan homogen dalam fase gas karena semua senyawa dalam reaksi tersebut memiliki fase yang sama, yaitu fase gas. Kesetimbangan homogen tidak hanya terjadi pada fase gas saja, tetapi juga terjadi pada fase liquid dan juga pada fase aqueous. Contoh pada fase liquid yaitu pada proses esterifikasi dengan persamaan reaksi CH3COOH liquid ditambah CH3CH2OH liquid menjadi CH3COOCH2CH3 liquid ditambah H2O liquid. Dari persamaan reaksi tersebut menunjukkan adanya kesetimbangan homogen dalam fase liquid karena semua senyawa dari reaksi tersebut berfase liquid. Contoh pada fase aqueous yaitu terjadi pada proses brominasi etuna dengan persamaan reaksi C2H2 aqueous tambah 2Br2 aqueous menjadi C2H2Br4 aqueous. Nah, pada persamaan reaksi tersebut menunjukkan adanya Bagaimana jika saat setimbang, zat-zat yang bereaksi memiliki fase yang berbeda? Misalnya, pada reaksi antara uap air dan bara karbon atau bara arang yang akan menghasilkan gas hidrogen dan gas karbon monoksida dengan persamaan reaksi H2O gas ditambah C solid menjadi H2 gas dan CO gas. Dalam kontainer yang terisolasi, ketika terjadi reaksi, uap air akan bersentuhan dengan permukaan karbon yang panas. Karbon yang panas ini menyuplai energi yang cukup untuk bereaksi dengan H2O, membentuk gas hidrogen dan karbon monoksida. Nah, proses kontak antara uap air dan bara karbon ini akan membentuk reaksi kesetimbangan. Kemudian, karbon monoksida yang tidak stabil ini akan kembali bereaksi dengan gas H2, sehingga akan membentuk lagi gas karbon dan uap air. Pada kesetimbangan ini, zat-zat tidak akan bercampur dengan baik karena memiliki fase yang berbeda. Karbon yang berfase padat akan berpisah dengan senyawa lain yang berfase gas, yaitu CO, H2, dan uap air. Hal tersebut disebut dengan kesetimbangan heterogen, yaitu keadaan di mana zat-zat tidak bereaksi dengan baik karena memiliki fase yang berbeda. Contoh lain dari kesetimbangan heterogen adalah reaksi penguraian kalsium karbonat dengan persamaan reaksi CaCO3 solid menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Baik, sekarang kita akan membahas soal membedakan persamaan reaksi kesetimbangan kimia. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Soal yang pertama, 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. 2SO2 yaitu berfase gas, O2 berfase gas, dan 2SO3 berfase gas. Jadi, persamaan reaksi tersebut termasuk dalam kesetimbangan homogen. Soal yang kedua, yaitu Ag plus aqueous tambah Cu solid menjadi Cu2 plus aqueous tambah 2 Aq solid. Ag plus itu termasuk berfase aqueous, Cu berfase solid, Cu2 plus berfase aqueous, dan 2 Aq berfase solid. Jadi, persamaan reaksi tersebut termasuk dalam kesetimbangan heterogen. Untuk soal nomor 3, persamaan reaksinya H2CO3 aqueous ditambah H2O liquid menjadi H3O plus aqueous dan HCO3 min aqueous. Nah, dari ketiga fase tersebut, salah satunya berfase liquid. Jadi, persamaan tersebut termasuk persamaan heterogen. Kalau persamaan homogen, semuanya harus berfase sama. Untuk yang soal nomor 4, C solid ditambah 1/2 Na gas ditambah 5/2 H2 aqueous
menjadi CH3NH2 aqueous. C berfase sulit, N2 berfase gas, H2 berfase aqueous, dan CH3NH2 berfase aqueous. Jadi, persamaan reaksi kesetimbangan tersebut merupakan kesetimbangan heterogen. Baiklah teman-teman, demikianlah video materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.